Jabir bin Abdullah menggambarkan karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, susah digambarkan. Bahasa Arabnya ajwad, ya. Orang yang sangat jud, orang yang melampaui batas kedermawanan. Kalau ada orang digambarkan kalau dari bahasa Arab itu, kalau ada orang yang suka memberi dengan pada saat orang minta, misalnya ada orang datang minta dikasih, itu dikatakan orang yang baik, ya. Tayyibun nafs atau yang bahasa-bahasa yang semirip dengan itu. Tapi kalau ada orang yang tanpa dimintai dia beri, ini namanya orang yang jud, karam. Orang yang punya kedermawanan yang luar biasa. Nah itu dimaksud dengan ajwadun nas. Nabi SAW itu tidak tunggu orang minta. Tidak minta pun beliau kasih. Suka sekali begitu. Dan beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Selalu beliau kasih. Bahkan Anda perlu ketahui, ada hadis-hadis Nabi SAW ya, yang menegur ya, orang-orang yang punya kelebihan harta lalu dimintai, lalu dia mengatakan tidak ada misalnya. Itu ada teguran tersendiri oleh Nabi SAW. Yang jelas, beliau pernah memberi, akhirnya habis keranjang-keranjang kurma. Beliau sendiri belum makan, beliau sendiri juga belum bawa pulang ke rumahnya. Tanya masih ada orang yang datang minta. Ya Rasulullah, saya juga mau. Sudah habis. Nabi SAW tidak mengatakan, oh sudah habis. Enggak kau lihat sudah habis? Enggak. Atau saya sudah tidak punya. Beliau diam saja. Lalu Umar bin Khattab yang merupakan sahabat beliau dan juga mertua beliau radhiyallahu anhu di sebelah Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Artinya Anda sudah bagi tadi, ini sekarang orang minta sudah nggak ada. Nabi SAW tetap diam. Ali bin Abi Thalib di sebelah Umar yang merupakan sahabat beliau juga, sepupu beliau sekaligus anak mantu beliau dan mertuanya Umar. Karena di akhir hidupnya Umar bin Khattab beliau menikah dengan Ummu Kalthum binti Ali. Ya. Dan ini untuk menjelaskan tambahan informasi saja kalau para sahabat itu saling dekat satu sama yang lain. Ya. Di mana orang Syiah membenci Umar bin Khattab, memuliakan Ali. Padahal sebenarnya mereka saling memuliakan satu sama yang lain. Maka Ali bin Abi Thalib mengorek kantongnya dan menemukan ada 3 dirham uang. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini masih ada sedikit harta saya. Berikan kepada siapapun yang Anda inginkan. Maka Nabi SAW senyum. Beliau langsung kasih kepada orang yang minta. Lalu beliau mengatakan kalimat yang mulia. Bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Memang begitu. Seorang pemimpin yang selalu ingin menaungi, selalu ingin memberi sifat kedermawanan yang luar biasa. Baik sebagai individual ataupun sebagai pemimpin. Ya. Dan beliau pernah menyebut sebuah hadis yang mulia, dan ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau. Tentang bahayanya bukhul, pelit, lawannya dermawan. Gitu kan? Pernah satu kali beberapa orang Ansar datang, lalu mengatakan, waktu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin suku kalian? Kebetulan pemimpin suku mereka baru wafat. Maka kata mereka, Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Kemudian kata Nabi SAW, bagaimana dia? Mereka mengatakan dia tampan, punya wibawa, hanya saja dia bakhil. Dia perhitungan, pelit. Ya. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada pelit itu? Sampai dengan adanya perkataan Nabi SAW yang tegas ini, dan juga beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW sudah kami panjang lebar bahas di masalah bukhul ya, tentang kebakhil. Tidak bisa kita jelaskan semua di kesempatan ini. Itu menjelaskan karena adanya ancaman ini masuk dalam kategori dosa besar. 3 buku dosa besar yang kami bedah. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabairnya, Syekh Muhammad bin Najib dalam kitab Al-Kabair, dan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kitab Al-Kabairnya. Ini semua masih berjalan di Rabu malam, nanti malam insyaAllah. Dan kita sudah masih berada di kitab yang ketiga. Kitabnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Kabairnya. Dan insyaAllah nanti malam kita akan bahas tentang merendahkan dan mengagumi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau Anda punya waktu, Anda bisa hadir baik offline ataupun online insyaAllah di Blok M Square nanti malam ya selepas maghrib. Tapi intinya teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW mencontohkan sifat kedermawanan. Di sini saya ingin berbagi juga kepada orang tua, mungkin wali-wali sekolah Al-Wildan ataupun yang hadir secara online. Ya, coba ubah pola. Ini saran saya saja, ini saran ya. Ubah pola selalu menanamkan kepada diri anak-anak menabung, belikan celengan. Kenapa disuruh menabung? Kenapa bukan disuruh sedekah? Berarti menabung tidak boleh dalam Islam, Ustaz? Boleh, tapi kalau itu yang menjadi pedoman hidup, selalu ditekan menabung ya nak, belikan celengan. Ini Anda sedang menanamkan sifat bakhil kepada dia. Ya. Kalau Anda punya 2 orang anak, Anda belikan masing-masing celengan, dan Anda berikan uang untuk selalu supaya nabung, pastikan sudah terlihat efek sifat bakhil itu. Kapan
si kakak memegang celengan si adik, maka si adik akan marah. Kapan si adik pegang celengannya si kakak akan marah. Pasti. Ini bisa berantem bahkan. Bukan cuma itu. Kita sebagai orang tuanya pun kalau memindahkan celengan si anak, maka anak akan mengatakan, siapa yang pindahkan celengan saya? Ibu nak. Ibu ini. Nah, ayah ini. Itu kan punya aku. Nah, ini efek daripada itu. Ya. Orang-orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Ini bentrok sekali dengan Islam. Islam adalah sedekah pangkal kaya. Berikan uang jajan kepada anak-anak dan bahasakan ke mereka. Nah, nanti pada saat istirahat, kalau lagi belanja di kantin, ya, belikan temanmu ya. Kalau ada teman yang tidak mampu, ataupun ada sahabat kamu, berikan saja. Tidak masalah. Ajarkan mereka bersedekah. Pergi ke masjid atau musola dekat rumah, berikan uang. Biarkan mereka terbiasa berikan di celengan masjid. Anak-anak kami, karena kami biasakan ini, setiap kali jalan pun, di jalan, kadang-kadang mereka sudah ingatkan, abati, itu ada orang miskin. Nah mereka tahu, sering kami mampir berikan kepada orang-orang ini. Mereka sudah terbiasa, bahkan mereka berlomba. Saya abati, maksudnya saya yang memberikan gitu. Saya berikan mereka untuk memberikan. Maka ini contoh. Karena Islam memang mengajarkan begitu. Dan Rasulullah SAW berakhlak dermawan. Kita sedang pelajari akhlak beliau SAW. Tanamkan itu. Kadang-kadang yang saya tidak bisa, masih belum bisa nangkap itu ya. Adanya suami istri yang ribut tentang utang piutang. Kamu pakai uang saya, kamu pakai uang saya. Itu kan uang saya. Subhanallah. Allah menjadikan suami istri sebagai pakaian satu sama yang lain, terus masih perhitungan dengan masalah uang. Ini unik sekali. Ya. Dermawan, kasih saja. Bolehkah istri memberikan kepada suami? Boleh. Bahkan itu sedekah yang paling afdal. Istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in pernah mendengarkan motivasi Nabi SAW untuk sedekah. Bahkan dalam beberapa ulama hadis menceritakan dengan zakat bahkan. Kemudian dia pulang ke rumah, dia mengatakan kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud, tadi kami mendengarkan ceramah Nabi SAW tentang sedekah. Ada sedekah saya mau keluarkan. Tapi saya tadinya berpikir untuk memberikan kepada anda. Cuma saya mau tahu hukumnya, boleh nggak? Kalau nggak boleh, maka saya akan alihkan ke orang lain. Cobalah tanya kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud karena punya wibawa seorang suami, dia mengatakan, kamu saja yang pergi tanya. Maka pergilah istri Abdullah bin Mas'ud bersama mohon maaf, seorang wanita Ansar yang lain datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian menanyakan tentang masalah hukum ini. Walaupun bukan Nabi SAW yang keluar adalah Bilal pada saat itu radhiyallahu anhu. Kemudian ditanyakanlah hukumnya. Kalau tidak salah nama istri Abdullah bin Mas'ud Zainab. Ya. Maka Nabi SAW menjawab pada saat itu. Mohon maaf, dikatakan kepada Bilal, sampaikan kepada Zainab itu. Kebetulan Zainab ini istri Abdullah bin Mas'ud dan satu lagi orang Ansar namanya juga Zainab. Dua-duanya lagi bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum yang sama. Mereka wanita yang mampu, mereka mau memberikan kepada suami mereka yang tidak mampu. Maka kata Nabi SAW, beritahukan kepada mereka berdua, bahwasanya kalau mereka lakukan itu, mereka akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Begitu juga dengan suami. Sulit sekali ketemu antara kelanggengan rumah tangga dengan bakhil. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Sulit sekali ketemu kelanggengan persahabatan dengan bakhil. Nggak mungkin. Tapi makin dermawan, makin murah hati, makin ringan tangan dalam memberi. Maksudnya di sini ya. Bukan masalah memukul, tapi memberi. Ya, dermawan, maka makin disukai. Langgengnya hubungan suami istri, langgengnya hubungan antara orang tua sama anak, langgengnya sahabat dengan sahabatnya, mohon maaf, pemimpin sama bawahan, semua ini ya akan langgeng dengan kedermawanan. Makanya Nabi SAW contohkan sifat ini, karakter ini. Beliau orang yang sangat dermawan.